Masih ada Pak Kris? Oh, Pak Limbong, maaf, aduh saya jadi lupa sama Pak Limbong. Terima kasih sahabat Dana, saya Daniel Limbong dari Universitas Sintu Maroso Kosong. Nah, saya kira apa yang kita sudah hasilkan sampai saat ini dengan tabel yang sudah disampaikan itu sudah cukup baik. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa kita datang ke sini sebetulnya sudah bekerja. Nah, kita datang bersimposium untuk bagaimana memperbaiki pekerjaan kita yang kita sudah lakukan. Nah, kemarin kan digarisbawahi ya, kalau bisa kita belajar dari teman-teman dari luar, Jepang dan sebagainya, tetapi dari teman-teman sesama kita di Indonesia juga perlu. Nah, kalau saya lihat apa yang kita sudah bicarakan ini seperti 3 isu ini. Nah, di daerah kita ini kalau kita kembali ini mungkin bisa berbeda tahapan mulainya. Jadi misalnya apakah isu ketiga ini bisa serentak dijalankan di setiap lokasi? Saya kira tidak. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa contohnya saya tertarik sebetulnya dengan apa yang Pak Moderator sampaikan kemarin, bahwa pendekatan wilayah itu harus kita betul-betul pikirkan. Contohnya di sini ada mapping. Nah, sebaiknya kita membuat mapping populasinya. Ya memang agak susah, tetapi dengan apa yang kita sudah dapat, rasa-rasanya kalau kita kembali, kita masing-masing bisa bikin mapping. Nah, contohnya pendekatan biologi untuk populasi itu kan sebetulnya dari satu tempat kelahiran lah begitu. Nah, saya kira misalnya di Poso itu banyak populasi yang ada di situ. Nah, misalnya Marmorata bagaimana tingkat populasinya? Dengan sendirinya ini akan memberikan implikasi ke pengelolaan yang lainnya, yang isu-isu berikutnya. Misalnya aturannya, ukurannya. Nah, Marmorata sama Celebensis karena populasinya berbeda. Nah, ini akan berimplikasi seperti itu. Jadi saya pikir mapping populasinya ini mungkin ya memang sulit. Saya akui itu sulit, tetapi bahwa ini kita secepatnya bikin duluan supaya akan mengikuti isu-isu berikutnya jadi lebih gampang. Jadi saya kemarin sudah menggarisbawahi bahwa ada baiknya kita membuat model apa, misalnya kawasan ini yang jadi model yang kita akan terapkan, bagaimana melihat apa studi apa namanya parameter-parameter populasinya, baru kemudian ke aspek-aspek pemasaran dan konservasinya. Ya, terima kasih Pak. Saya kira itu usulan yang sangat konstruktif, tapi mungkin perlu juga kita garis bawahi kemarin di presentasi Bu Julia, kalau tidak salah itu sudah ada tuh mapping secara garis besar Bu ya, bahwa bicolor itu dari sekitar perairan yang dekat Pulau Mentawai kalau nggak salah turun ke bawah, dan itu sudah ada beberapa evidence dari sisi biomolekular analisis misalnya. Kemudian yang di Sulawesi juga ada beberapa, tapi nanti kita sama-sama kita lengkapi. Pak Krismono, Pak Fadli, Bu Yulia tentu saja, kemudian yang lain, kemudian teman-teman dari IPB, kita saling melengkapi satu sama lain sehingga nanti seperti apa pemetaan populasi sidat mulai dari spawning ground sampai kepada daerah sebarannya di wilayah-wilayah di Indonesia. Tapi itu saya kira bagus karena kalau kita di dalam pengelolaan kan dikatakan ya unit yang kita kelola itu di samping wilayah baik secara ekologis maupun administratif, tapi juga unitnya apakah kita level populasi atau stok kan sebenarnya. Ya, Bu Yulia ada tanggapan Pak? Saya kira ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Daniel Limbong dan juga dari Pak Muhlis. Mungkin yang perlu ditegaskan di sini adalah yang saya paparkan kemarin itu ketika kita membandingkan ketika lokasi tersebut gitu. Tapi kemudian saya menangkap yang dimaksudkan mungkin oleh Pak Daniel Limbong ini pada kasus di mana multiple population terjadi. Nah, ini kan ada di Indonesia bagian tengah. Kalau Indonesia Barat sama Timur itu cenderung aman. Jelas. Ya, kan bicolor dominan. Dia juga cuma dia aja dari satu spawning ground. Tapi kalau misalnya Celebensis yang ada di Teluk Tomini itu cuma satu season, berarti mungkin juga cuma datang dari Tomini aja. Tapi Celebensis yang ada di Laut Sulawesi itu peluang juga multiple population. Nah, pada
taruhlah Marmorata, Sulawesi sebelum kita kaji ke arah situ. Marmorata yang sudah ada datanya. Marmorata di Sulawesi itu multiple population. Jadi dia datang paling tidak dari Samudra Pasifik Utara dan Selatan. Nah, bagaimana kita mentreatmentnya secara tadi dibilang harus spesifik. Nah, di situ itulah data 1 tahun itu perlu. Kalau kita dapat data 1 tahun, kita kaji struktur populasi di dalam tahun itu. Kalau dia kemudian memisah, kita jadi tahu, oh yang datang di season ini adalah dari A, yang datang di season B dari B, di season satunya itu dari B. Nah, kedua populasi A, B ini itu yang nanti mengikuti model yang mana, seperti itu mungkin. Itu berarti akan kajian lebih detail. Jadi dari Pak Muhlis itu kajian lebih detail yang dimaksudkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Limbong. Gitu ya Pak ya. Nah, silakan. Yang saya maksudkan kita harus lebih spesifik areanya. Contohnya kalau yang Bu Yuli bilang tadi di kasus bicolor di pantai selatan Jawa dan sampai Sumatera, oke lah memang satu populasi. Tetapi kita kan punya site-site yang berbeda sepanjang wilayah distribusinya. Nah, misalnya bisa saja di Pelabuhan Ratu kelihatan tahun ini dia drop, tahun depan juga drop, tetapi mungkin di tempat lain justru naik karena ya abundance dia di setiap lokasi distribusinya ini akan sangat ditentukan oleh dinamika oceanografi di wilayah itu. Sehingga saya pikir ya betul-betul harus kita bagaimana lah kita sudah ketemu di sini, bagaimana kita mau menyatukan. Perlunya monitoring site itu ya, sehingga fluktuasi dari tahun ke tahun itu kelihatan. Iya. Tadi apa bisa Bu ya? Ya saya kira kita mulai dengan tadi itu pilot site dan pilot species gitu kan. Iya. Tidak bisa sekaligus semuanya gitu. Jadi ada contoh soal dulu, contoh kasus dulu. Dari situ kita evaluasi dan kita terapkan ke lokasi lain kalau memang memungkinkan. Tidak bisa sekaligus. Jadi kalau misalnya ada katakanlah di Pelabuhan Ratu ada Cimandiri sebagai pilot site, kemudian di lokasi mana lagi itu mungkin ada beberapa representasi lokasi ya. Nah, nanti bisa ya. Jadi ada pemetaan populasi yang lebih detail ya, khususnya di daerah-daerah yang ada overlap populasi di Indonesia Tengah.